Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebuah kabar mengejutkan terdengar di seluruh dunia Islam. Otoritas Arab Saudi, di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman, MBS, memutuskan untuk membongkar makam Rasulullah SAW. Hal ini bukan hanya isu politik atau kebijakan negara, tetapi juga sebuah tindakan yang menyentuh kehormatan Nabi terakhir, kekasih Allah, junjungan seluruh umat. Hanya membayangkan saja, hati kita bergetar, dada sesak, dan air mata bisa menetes tanpa disadari. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang mendalam ini, mari dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara muslim yang mendapatkan informasi, inspirasi, sekaligus pelajaran berharga dari isu-isu besar yang menyentuh umat. Dukungan Anda sangat berarti, karena kita sedang membangun ruang diskusi religius, edukatif, dan menyentuh hati dalam konten ini. Kita akan membahas skenario besar yang mungkin terjadi jika benar-benar ada kebijakan membongkar makam Rasulullah. Kita akan menyoroti bagaimana reaksi umat Islam, bagaimana gejolak politik dalam dan luar negeri, bagaimana tekanan internasional, hingga apakah ada kemungkinan munculnya konflik besar antar negara seperti kasus Israel-Palestina. Semua ini akan kita uraikan dalam 10 segmen penuh analisis dan narasi religius. Mari kita mulai dari segmen pertama, tentang bagaimana dunia akan diguncang hanya oleh kabar kebijakan tersebut. Kabar pembongkaran makam Rasulullah akan menyebar bagaikan api yang membakar hutan kering. Media sosial, televisi, surat kabar, semuanya akan dipenuhi berita yang sama. Bagi umat Islam, ini bukan sekadar berita biasa, melainkan guncangan iman dan harga diri. Jutaan orang akan meneteskan air mata. Sebagian lainnya akan turun ke jalan dengan wajah penuh amarah dan kepedihan. Di Jakarta, Istanbul, Kairo, Islamabad, hingga Rabat, umat Islam akan menggelar aksi solidaritas. Masjid-masjid akan dipenuhi jamaah yang berdoa. Namun juga banyak yang mengumandangkan takbir dengan lantang sebagai bentuk perlawanan. Tidak ada satupun hati muslim yang sanggup menerima tindakan itu dengan tenang. Di Barat, para diaspora muslim juga tidak akan tinggal diam. Mereka akan menggelar demonstrasi di kota-kota besar seperti London, Paris, New York, dan Berlin. Dunia internasional akan menyaksikan bagaimana isu agama bisa menyatukan umat Islam di seluruh dunia dalam satu suara, membela kehormatan Nabi Muhammad. Guncangan pertama ini bukan hanya emosional, tetapi juga menjadi sinyal bahwa keputusan politik itu bisa memicu gelombang sosial global yang jauh lebih besar daripada Arab atau konflik Timur Tengah sebelumnya. Di dalam negeri Arab Saudi sendiri, kebijakan seperti itu akan menghadapi resistensi besar. Banyak ulama, habaib, bahkan rakyat biasa akan menolak keras. Mereka tahu bahwa menyentuh makam Rasulullah sama saja dengan melawan keyakinan paling mendasar dalam Islam. Madinah akan menjadi pusat penolakan. Kota Nabi ini bukan hanya tempat suci, tetapi juga rumah spiritual bagi jutaan peziarah setiap tahun. Jika makam Rasulullah disentuh, Madinah bisa berubah menjadi pusat perlawanan rakyat terhadap otoritas kerajaan. Di Riyadh, keluarga kerajaan sendiri mungkin akan terpecah. Sebagian anggota keluarga kerajaan akan khawatir keputusan ini melemahkan legitimasi mereka. Sebab sejak berdiri, kerajaan Saudi mendapatkan wibawa besar dari perannya menjaga dua kota suci, Makkah dan Madinah. Tekanan dalam negeri ini bisa melahirkan gelombang protes internal, bahkan mungkin mendorong terjadinya pergolakan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di era Saudi modern, negara-negara dengan mayoritas muslim akan menjadi yang paling keras bersuara. Indonesia, Turki, Pakistan, Iran, dan Mesir akan berlomba-lomba menyatakan sikap, tidak hanya melalui pernyataan diplomatik, tetapi juga melalui aksi nyata berupa protes rakyat dan ancaman boikot terhadap Saudi. Di Pakistan misalnya, rakyat yang sangat mencintai Rasulullah bisa mendesak pemerintahnya mengambil langkah drastis. Bahkan bisa saja muncul seruan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Riyadh. Di Indonesia, ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah tentu akan menolak keras. Aksi massa bisa melibatkan jutaan orang di jalan. Dengan doa dan takbir yang menggema, tekanan publik akan sangat kuat sehingga pemerintah pun tidak bisa bersikap netral. Hal yang sama akan terjadi di banyak negara lain. Dunia Islam seolah memiliki satu suara, mempertahankan kehormatan Rasulullah. Lebih utama dari hubungan politik dan ekonomi dengan Saudi, ulama dari berbagai belahan dunia
akan mengeluarkan fatwa mengecam keras kebijakan itu. Mereka akan menyatakan bahwa membongkar makam Rasulullah adalah tindakan yang menghina Nabi dan melanggar prinsip dasar kehormatan dalam Islam. Fatwa-fatwa ini akan segera menyebar luas melalui media sosial dan televisi. Rakyat Muslim di seluruh dunia akan mengutip dan menyebarkannya, menambah bara dalam hati umat. Ormas-ormas Islam pun akan mengeluarkan pernyataan resmi, menyerukan umat agar bersatu melawan kebijakan tersebut. NU, Muhammadiyah, Al-Azhar, Dewan Ulama Turki, hingga organisasi dunia Islam lainnya akan bahu-membahu menegaskan sikap. Bahkan, mereka bisa menyerukan aksi internasional bersama, sebuah bentuk jihad moral untuk melindungi kehormatan Rasulullah. Suara ulama akan menjadi bahan bakar spiritual bagi jutaan Muslim. Jika ulama satu suara, maka umat akan bergerak dengan keyakinan penuh, tanpa ragu, tanpa takut. Kebijakan ini akan membuat negara-negara dunia berada dalam posisi sulit. Negara Barat yang memiliki hubungan erat dengan Saudi akan dipaksa memilih, tetap mendukung sekutu mereka atau mendengarkan suara miliaran umat Islam. Jika Barat tetap mendukung Saudi, mereka akan menghadapi gelombang boikot produk, protes besar, bahkan ancaman keamanan dari kelompok-kelompok pro-Nabi. Jika mereka menentang, maka hubungan dengan Saudi bisa hancur, melemahkan stabilitas kawasan Timur Tengah. PBB pun tidak bisa tinggal diam. Tekanan dari negara-negara anggota, terutama yang mayoritas Muslim, akan memaksa PBB mengeluarkan resolusi. Pertanyaannya, apakah resolusi itu akan didengar oleh Riyadh atau justru diabaikan karena merasa berdaulat penuh atas wilayahnya? Situasi ini berpotensi memicu ketegangan politik global yang belum pernah ada sebelumnya. Karena menyangkut bukan hanya politik, tetapi juga iman miliaran orang. Apakah mungkin ada negara yang menyatakan perang? Dalam skenario ekstrem, jawabannya adalah iya. Iran, misalnya, mungkin menganggap kebijakan itu sebagai deklarasi perang terhadap Islam. Kelompok-kelompok bersenjata di Timur Tengah, seperti Hizbullah, Houthi, atau faksi-faksi jihad lainnya, bisa menggunakan isu ini sebagai alasan untuk mengangkat senjata. Mereka akan merasa mendapat legitimasi penuh untuk bertindak demi membela kehormatan Rasulullah. Jika situasi ini memburuk, konflik bisa meluas. Arab Saudi bisa menjadi target serangan dari berbagai kelompok dan bahkan negara. Dunia bisa menyaksikan perang baru yang lebih besar dari konflik Israel-Palestina. Ancaman perang terbuka ini akan menegaskan betapa berbahayanya jika makam Nabi disentuh, karena kehormatan beliau adalah kehormatan seluruh umat Islam. Negara-negara Barat akan berusaha menengahi, tetapi situasinya sangat sulit. Mereka tahu bahwa jika umat Islam bersatu, kekuatan ekonomi, politik, dan sosialnya sangat besar. Uni Eropa, Amerika Serikat, bahkan Rusia dan Cina mungkin harus menimbang ulang hubungan mereka dengan Saudi. Apalagi jika rakyat Muslim di negara mereka sendiri turun ke jalan, menekan pemerintahnya. Negara-negara non-Muslim yang selama ini netral, seperti Jepang atau Korea Selatan, juga akan terkena dampak. Mereka akan kesulitan menjaga hubungan dagang dengan Saudi tanpa menyinggung perasaan dunia Islam. Singkatnya, kebijakan ini bisa membuat dunia berada dalam situasi geopolitik yang sangat bergejolak. Karena menyangkut isu paling sensitif, kehormatan Nabi Muhammad SAW, media sosial akan menjadi medan perang, opini terbesar. Bisa mendominasi trending di seluruh dunia, video, foto, dan opini ulama, serta aktivis akan menyebar dengan cepat, membentuk narasi tunggal. Umat Islam harus bersatu melawan kebijakan Saudi. Gelombang ini bisa lebih besar daripada Arab Spring karena menyentuh aspek spiritual umat. Generasi muda Muslim yang aktif di dunia maya akan menjadi motor penggerak utama. Mereka akan memanfaatkan TikTok, Instagram, YouTube, dan Twitter untuk menggelorakan suara perlawanan. Dunia maya akan menjadi cermin nyata dari kemarahan dan cinta umat kepada Rasulullah yang kemudian bisa memicu aksi nyata di jalanan. Dalam sejarah, makam Rasulullah pernah beberapa kali menjadi target pihak asing. Ada upaya mencuri jasad beliau, tetapi semuanya gagal. Banyak riwayat menyebutkan bahwa kegagalan itu adalah bukti perlindungan Allah atas nabinya. Sejarah ini memberi keyakinan kepada umat Islam bahwa makam Rasulullah tidak akan pernah disentuh dengan izin Allah. Namun, wacana membongkar makam tetap akan memicu ketakutan dan kemarahan bagi umat. Ini bisa dianggap sebagai ujian besar, bahkan tanda akhir zaman. Sebab, Rasulullah
telah memberi banyak isyarat bahwa kehormatan beliau dan kota Madinah akan selalu dijaga Allah hingga akhir waktu. Analisis historis ini memperkuat keyakinan umat bahwa siapapun yang mencoba menodai kehormatan Rasulullah akan berhadapan langsung dengan murka Allah jika kebijakan ini benar-benar dijalankan. Dunia bisa menghadapi eskalasi yang tak terkendali, dari protes sosial, tekanan politik, hingga ancaman perang terbuka. Semua skenario buruk bisa terjadi hanya karena satu keputusan yang menyentuh kehormatan Nabi. Umat Islam tidak akan pernah diam. Mereka akan bersatu melampaui perbedaan mazhab, negara, dan politik. Karena bagi mereka, Rasulullah adalah cinta tertinggi setelah Allah. Bahkan negara-negara yang biasanya pasif bisa terdorong untuk bersuara. Demi menjaga kehormatan Nabi Muhammad SAW, dunia akan menyaksikan kebangkitan solidaritas Muslim global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Skenario terakhir ini menunjukkan betapa suci dan agungnya posisi Rasulullah di hati umat Islam, dan betapa fatalnya jika makam beliau disentuh dengan niat apapun. Saudaraku sekalian, membayangkan skenario ini saja sudah membuat hati kita menangis. Rasulullah SAW bukan hanya pemimpin, beliau adalah cahaya kehidupan, rahmat bagi seluruh alam. Makam beliau di Madinah adalah simbol cinta, kehormatan, dan warisan iman yang tidak boleh disentuh sembarangan. Sejarah telah menunjukkan bahwa Allah sendiri menjaga kehormatan nabinya. Maka kita percaya, siapapun yang berniat buruk kepada Rasulullah akan gagal, bahkan akan menuai kehinaan. Sebagai umat, tugas kita bukan hanya marah, tetapi juga menjaga iman, meneladani Rasulullah, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Karena kekuatan terbesar kita bukan sekadar protes, tetapi cinta dan persatuan dalam menegakkan risalah beliau. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe agar pesan cinta dan kehormatan Rasulullah terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.